Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa fiqna ila siratikal mustaqim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambungannya pulang semalam gula halaman 87. Didikanlah dirimu dengan sifat-sifat ketuhanannya, bergantung dengan sifat-sifat kehambaanmu, bertetap sifat-sifat rububiyah ketuhanan seperti kaya, kuasa, mulia, tinggi, dan lainnya. Sifat ubudiyah seperti fakir, lemah, hina, rendah, dan sebagainya. Inilah sifat-sifat kita yang ketetapannya. Jadi sifat kita pula fakir walaupun pian kaya, lemah walaupun pian kuat, hina walaupun pian mulia, rendah walaupun pian tinggi. Jadi nang kita budikakan nang kaya itu Allah, nang kuat itu Allah, nang mulia itu Allah, nang tinggi derajat itu daripada Allah. Ngan kita sifat disebut ubudiyah, bukan hambaan. Sifat-sifat ubudiyah seperti fakir itu di diri kita, lemah kita, hina kita, rendah kita, sebagainya. Inilah sifat-sifat kita yang diketetapan daripada Allah. Ketetapan Allah sudah jangan dirubah-rubah. Bila kita merubah, ya nang gugurnya taka dosa. Merubah nang sifat kita pula miskin, nang kaya itu Allah, jangan merasa kita nang kaya. Makanya sudah pada semalam bulan orang kebanyakannya orang sombong tuh empat: kekayaan, kealiman, pula kebungasan, lawan kebaikan daripada suara. Nah, gurunya itu kebanyakannya sombong bila ilmunya keleda. Dan hendaklah selamanya kita akui sifatnya mana. Jika diakui sifat tadi fakir, lemah, hina, rendah, walaupun bila tuh syarat amun orang bulan manguya kada apa-apa asajan kita. Cuma bila orang mau pian bu kaya benar bulan banyak harta, niat hati berian Allah. Mampu pian alimnya banyaknya pai niat hati pertolongan Allah. Pian kuatnya bakal angkat ini ngapa kekuatan daripada Allah. Sekira ngapa bu jangan ria. Sekira kita main daripada masing-masing. Sekira jangan ada disebut ria. Dan sebagiannya inilah sifat-sifat kita yang ditetapkan oleh Allah. Hendaklah selama-lamanya kita akui. Semua kita tak dapat, semua kita tak ada yang bersifat rububiyah. Hanya kita boleh bergantungnya dengan Allah, yaitu bahwa kita menilik, mengintai bahwa sifat-sifat itu adalah sifat daripada Tuhan. Diakui, itu diyakini. Nang kaya Allah, nang mulia Allah, nang kuasa Allah, nang tinggi itu daripada Allah. Maksudnya pula tinggi daripada seluruh jagat raya. Bukan tinggi awaknya, bukan tinggi kekuasaannya. Sama kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar ngapanya? Besar kekuasaannya. Jangan besar awaknya, besar badannya. Ini ngapa? Besar kekuasaannya. Kekuasaan Allah seluruh daripada dunia. Dan lagi hanya kita boleh bergantung dengan Dia Allah, yaitu bahwa kita memiliki mengintai-ngintainya Allah, bahwa sifat-sifat itu adalah sifat Tuhan. Maka apabila kita senantiasa hamba mengintai sifat ketuhanan, seperti ditiliknya bahwa tidak ada yang kaya, yang kuasa, yang mulia, melainkan baginya adalah hanya Allah.
kada ada kita bulan kaya, kada kuasa, kada mulia, melainkan itu adalah sifat Allah. Dan tiliknya pula bahwa bagi hamba itu adalah sifat-sifat lalawanannya. Lawanannya apa? Lawanannya bila kita tahu Allah itu kaya, kita miskin. Bila kita tahu Allah itu mulia, kita lemah. Bila tahu Allah itu pula pemberian, kita kada pemberian. Sifatnya dulu akui kada pemberian, kada kaya. Allah memberikan seluruh daripada manusia, asal manusia hidup pasti diberikannya. Tiap-tiap orang hidup, meninggal mati, tiap-tiap hidup rezekinya sudah ada. Nantinya akan diberikan Allah baginya dengan sifat-sifatnya. Bila kita mengakui kita miskin, kena dikayakan sidin. Bila kita lemah, kena dikuatakan sidin. Bila kita merasa diri bulan kada berilmu, kena diberikan Allah ilmu. Artinya orang tu kada mengaku. Kayak kita jauh lebih mengaku, lalu kesangit orang. Di dunia ini aja bila pangangayannya pinainya sombong. Aku ikan besian kapal terbang 3 buah. Walaupun bula bujur, tetap karena mamai orang sombong jurang. Nah, pasti kayak gitu. Apalagi nang kada bujur. Nah, bujur aja kesangit orang, Allah pun murka aja. Makanya sesuai dulu lawan akal. Bila kita sombong, siapa aja sangit. Bahkan kadang-kadang dasar mau aja dasar kan kesusumbungan. Beri supan, aku supan gitu buat. Jangan dikujai kekayaan itu, jangan dikuyai kecuali orang nang menguyah. Sedangkan orang menguyah aja pian mengakui ini ampun Allah dalam hati, jangan disorakan manusia, jangan dia dalam hati aja. Ini adalah ampun Allah, aku dititipi sidin, mudah-mudahan lebih banyak daripada yang ini. Maka dikatakan bahwa hamba itu kaya dengan dikayakan Allah. Karena kan dikayakan aja bila kita bujur. Cuma kadang-kadang pian pula banyak ujian. Bila kaya ini nak pula gayuin pina macet umpamanya. Tapi bila sudah begawi bagus, nuntut ilmu bila hendak kawa. Ini ada ujian, ada cobaan. Bila pian bagus usaha kalau tak apalah nuntut ilmu kada kawa lagi. Tapi kadang-kadang bila kita nuntut ilmu, usaha pindah macet lah. Itu ada, makanya di situ seimbang, kerasik, bekerja kerasik, tapi nuntut ilmu diusahakan sekira kawa juga. Nah itu lalu itu apa? Iblis kada kawa masuk. Yang masalah dunia, bula iblis ini kada umpatan. Pian bekerja mulai bisukan sampai kemarin kada dulak-dulak. Kalau dulak-dulak, tapi yang beribadah saja majapina kali suran sudah. Kan lain kalau makanya di mana aja situ gula itu orang di pasar itu dagang pancai yang itu mulai bisukan sampai ke malam pun dibukanya pulang kali dulak-dulak. Tapi pun beribadah setengah jam aja pindah dulak. Han berbeda kalau makanya bila dunia ada sing dulakannya, tapi bila akhirat dulak. Nah jadi kayak apa jadi keputusnya itu ambil keduanya. Bekerja tetap akan, tetap beribadah, tetap juga jangan kalah. Bila kalah, karena pian tertipu lawan dunia. Iblis beempik, jadi iblis takannya hanya kayak karena bila sudah buli ke alam kubur, kita hanya menyesal. Dan Allah bilanya kita ikut iblis, Allah kada umpatan. Tapi bila kita ikut Allah Ta'ala, iblis nang kalah. Iblis memang udah kita taruh sampai ke mati. Kecuali kita mati hanya hampir. Bila kita masih hidup anggap kan. Makanya ada keluarga sudah kan. Bila sudah abah mama menandak meninggal, pian jangan ditinggalkan di kapalnya. Bila pian meninggalkan di kapal, duduk di kapalnya itu karena iblis nang menduduki yang nang menyuruh aku ya aku Tuhan. Maka orang hendak sakarat ini pula kebanyakannya haus. Hendak benar minum banyu. Kayak orang di padang baksar buka hausan, hendak benar daripada meminum banyu. Dan tiliknya pula bahwa bagi hamba itu adalah sifat perlawanan. Lawanan mana? Ya tadi bila kita mengaku, bila kita tahu Allah itu kaya, kita miskin. Allah mulia, kita hina. Allah tinggi, kita rendah. Allah pemberian, kita kada pemberian. Walaupun punya pemberian juga, cuma aku kada pemberian daripada kaya sidik.
Allah pemberian benar seluruh manusia diberikan Allah setiap hari. Nantinya akan diberikan Allah. Jadi kayaknya bila kita mengaku itu apa? Nantinya ujar sidin diberikan Allah baginya dengan sifat-sifatnya. Nang tadi kaya kini dijulungi, mulia dijulungi, ilmu dijulungi ya nang jurang dapat termasuk ngapa makam tubuh adalah wa aulia Allah makamnya. Hidup sidin bauntung buli kalam kubur dijadikan Allah bakaramat. Artinya kemuliaannya aulia Allah. Maka dikatakan maka dikatakan bahwa hamba itu kaya dengan kekayaan Allah, kuasa dengan kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Demikian tetapi bukanlah dengan arti diberi yang sebenarnya. Maka untuk jelasnya bacalah yang berikutnya ini ujar sidin. Mana akan antad dia malai salaka mimma lal makhlukina apai bihu antad dia wasappahu wa rabbul alamin. Artinya ditegahnya engkau bahwa mengaku barang yang tidak bagimu daripada barang yang dimuliakan oleh makhluk. Ditegakkannya engkau bahwa mengaku bahwa barang yang tidak bagimu daripada barang yang yang dimiliki oleh makhluk. Apakah kiranya apakah kiranya boleh bahwa engkau mengaku sifat-sifat itu sedang dia Tuhan pemilik daripada alam. Jadi apakah boleh? Tentu aja kada boleh mengaku sifat Allah yang tadi kaya, mulia, tinggi, pemberian. Itu jangan dikakui, namanya itu sifat Allah. Di dalam hukum fikih setelah diterangkan bahwa hak milik orang lain itu mengakuinya, jalimlah hukumnya jika mengambil hak kepunyaan orang lain. Maka sangatlah jalim jika mengakui kepunyaan Tuhan. Sama bila kita mengambil pulang pun orang hukumnya jalim, apalagi sifat Allah biar ambil jalim. Oleh itu janganlah hendak berpasan. Oleh itu janganlah hendak berperasaan mulia, tinggi, alim dan sebagainya, baik daripada perasaan hati ataupun perkataan. Ada boleh juga hati merasa asal pambebagusnya, ada boleh juga apalagi perkataan. Maka kadang-kadang perkataan ini lebih sakit daripada hati. Orang tersinggung, nah itu lebih sakit daripada hati. Baik daripada perasaan hati ataupun daripada perkataan kita. Kaifa tahriku lakal awaidu wa anta lam tahrik min nafsikal awaid. Artinya bagaimana menyalahi bagimu oleh kebiasaan, padahal engkau tidak menyalahi daripada nafsumu oleh kebiasaan. Kini pula kalau kebiasaan kita tuh jarang tak ubah, ngalih ubah bisa juga tak ubah, Allah nak mau ubah. Contohnya bila laki gue pindah hidup pada pangarasan bermamai pian bukanya pula ke rumah mintu ke rumah mamanya bebulik kena aja sampai pangarasan bulikia pulang kena pangarasan pulang sifat kita lagi bisa bini itu jumlah bini pada pangarasan Pak Walan itu pang sudah sifatnya diubah ngalih ubah ini jarang kawa tak ubah. Nah di jok kalau orang bersuara kalau rupa aja kada kawa dirubah, kalau kelakuan gini ngalih jauh ubahnya rupa ngalih kelakuan ngalih tikin. Nah bila orang tuh kelakuan dasar penyanyitan berbini ya kalian penyanyitan pulang punya pamamayan kena kalian pamamayan pulang. Sifat sudah ngituk, makanya juga kadang-kadang saya banyak bini itu tadi sifatnya tadi. Bila sudah pamamayan, kena sifatnya pamamayan. Bila sudah sifatnya pangarasan, kerasnya kena pangarasan pulang. Seko mangaras, iya nang durang patah pangarasan. Cuma kebanyakannya pula pasti ada mengalah
Bila laki pindah tawani, bini tuh pindah nang besungkutan, ketakutanan. Bila bini pindah tawani, laki tuh nang ketakutanan. Nah, itu sudah hanya bila sekong kalah, pasti ada kalah. Makanya bila lakinya pula orang pindah wangal, nah bininya pindah takutan tuh. Tapi bila lakinya orang alimat, bininya nang pindah wani, ini pegang peranan. Makanya kebanyakannya kadang mau laki kalah, pasti kalah laki. Tapi bila lakiannya pindah wangal, bininya pindah takutan. Kenapa kabulan? Kira bila tawani kita berdahulunya pajah sudah. Tapi bila tawaninya berdahulu, ada kita nangkalanya. Nang baiknya apa bu? Kita jangan wani, inya jangan wani. Ternyata kayak itu pas kita jangan wani, inya pun jangan wani. Bula artinya bilanya bujur kita wani, bila nang salah kita dasar bakalah dasar salah kita. Ini kadang-kadang bulan masalah anak aja bu. Seikong gaduh nak aku lapah sudah. Seikong apa anaknya menangis, ingis bingusan nak pulang bulan. Seikong manggaduh koler, seikong koler. Kadang-kadang ya tadi amun sudah tawani bini, gue anak bayi lagi disuruhnya seorang mambesuhi. Jadi jenayah aku juga dipatuh mambesuhi. Nah kayak gini seorangan bahualan di situ aja bu. Akibatnya bisa jadi bahualan itu bu. Allah pula tidak memberikan perkara yang menyalahi adat seperti bagi seseorang tadi bu. Seperti bagi seseorang, melainkan jika ia telah dapat merubah adat hawa nafsunya daripada sifat-sifat yang tidak bagus. Cuma pula orang maksiat bisa jadi berubah, ada hidayah. Tapi mun sifat-sifat pangarasan tuh ngalih ubahannya kayak apa? Cara merubah? Ya kenapa itu bu? Hati sudah sifatnya itu bu sama kayak orang panasan bu. Dikit pula orang panasan itu kebanyakannya gue tak tinggi darah. Panasan bu, panasan benar ada komandan orang pinaro lo menderendang sedih tinggi darah itu ukurnya bu. Dan lagi bagi seseorang melainkan jadi ia telah mendapat merubah adat hawa nafsunya dan daripada sifat-sifat yang tidak bagus. Nah, jadi dirubah benar kada bagus dirubah ya tadi. Nah asal dulu kada pak ibadah itu terubah. Dulu kada penyambayang, dulu kada penguasa itu siapa yang merubahnya bu? Allah. Amun pangarasan gitu ya jadi ngalih ubah Allah Jepang merubahnya bila terubah kadang-kadang sifat sudah kayak gitu. Baik kepada sifat kebaikan ataupun sifat daripada kepujian, seperti sifat kibir, sifat daripada sombong itu sifat manusia, ujub sifat manusia, kibir sifat manusia, merasa besar sifatnya. Bilanya diambung orang suka sulit, tapi bila dihentak orang bernamai, nah itu mengaku lebih daripada orang lain. Mengakui itu termasuk sombong, mengaku lebih daripada orang lain. Ujub lebih samar daripada kibir, ia adalah permulaan kibir. Maka digantikannya dengan sifat-sifat tawaduk, merendah diri, yaitu mengaku rendah dan hina seperti telah disebutkan tentang sifat-sifat daripada ubudiyah. Maka ia akan diberikan Tuhan perkara yang menyalahi adat. Bila kita mau mengaku kita miskin, kita lemah, kita hina, kita ada pemberian, kina Tuhan akan diberikan Tuhan perkara yang menyalahi adat. Tetapi hendaklah diketahui bahwasanya perkara yang menyalahi adat kebiasaannya itu adalah dicari-cari atau dituntut, karena menuntutnya itu adalah berbagai daripada nafsu. Untuk ada kau dicari-cari. Kalau pangpen hendak beramal sekira naik derajat kada kawa, beribadah sekira naik derajat kada kawa, sekira mulia kada kawa. Nang memuliakan itu Allah, nang menaikkan derajat itu Allah berkat ibadah, berkat beramalan, berkat daripada paguruan kita. Maka akan tertukar ia menjadi istidrat. Kena gugurnya tak istidrat itu lanjuran, bukan karamat lagi. Masaknu wujudut talabi inna masaknu
anturjaka husnul adabi. Tiadalah yang penting didapatnya tuntutan, hanya saja yang penting bahwa engkau diberikan sebaik-baik adab. Di sini ada perlu nang karamat tuh, kalau itu perlu dituntut, nang kita tuntut, saya kira adab kita ini berubah jadi kebaikan. Ya tadi dulu kada sembahyang jadi sembahyang, dulu kada puasa menjadikan puasa, dulu kada menuntut ilmu berubah menjadi menuntut ilmu, itu orangnya berubah. Doa itu adalah ibadah. Maka yang dimaksud di dalam doa itu ialah mengaku kerendahan hati dan kepakiran selaku menjadikan akan kehambaan dan mengaku hak-hak ketuhanan. Apa tadi hak Allah bu, kayak mulia, besar dan lagi tinggi. Dan hendaklah ia perbaiki adab terhadap Tuhan. Jadi bila kita mengaku miskin, lemah, hina, lawan rendah, itu ngapaknya sifat-sifat kehambaan. Jadi jangan diakui gitu. Yaitu dengan menyerahkan tuntutannya kepadanya Allah. Ma talabalaka syai'um mislul ibrari wala asra'a bil mawahibi ilaika misdulli wal ibtiqar. Artinya, tiadalah menuntut bagimu oleh sesuatu seumpama ibtirar, dan tiadalah menyegerakan dengan pemberian kepadamu seumpama daripada kehinaan dan daripada kepakiran. Ibtirar ialah hilang daripada ikhtiar. Maka yang dikehendaki kita berdua itu ialah menjadikan sangat daripada kepakiran. Jadi bila kita buat tandanya berdoa, sangat mengaku kita ini fakir. Cakanya kita ini kaya, kan berdoa doa itu orangnya meminta. Makanya kita meminta bagus, meminta kepada Allah, bahkan disuruh meminta tadi bu. Maka tak ada lagi tersangka pada dirinya dia adanya daripada dan pada dirinya dia dan pian seperti orang yang tenggelam di lautan, tak mengira lagi adanya orang yang menolong selain daripada Tuhan. Lu keyakinan bulan itu apa? Dan impiannya seperti orang yang tenggelam. Bila impian itu kadang-kadang kita memikir seperti kita tenggelam di lautan, tak ada mengira lagi ada yang orang menolong selain daripada pertolongan daripada Allah. Iktirar ini adalah sebaik-baik dan sebesar-besar tuntutan daripada hamba, paling ketentuan dan utama sifat daripada ubudiyah. Apa ubudiyah tadi bu? Sifat kehambaan. Jadi bila kita ngarani bilang saya itu ngarani aja ubudiyah, berarti sifat kehambaan. Lemah, miskin, hina, lawan pula ada pemberian. Oleh itulah doa orang yang murtad itu lebih segera diperkenankan. Dua orang yang merendah diri tadi bu, lebih segera diperkenankan. Ada dua orang sombong lambat bisa dikecuali bertobat dulu. Lau annaka la tasilu ilaika illa ba'da pana'i masawika wa mahwi awika lan tasil ilaika abada. Jika sesungguhnya engkau tidak sampai kepadanya melainkan sesudah hapus kejahatanmu. Jadi mungkin kita hendak berdoa bulan, hapus dulu daripada kejahatan kita, jangan diulang-ulang lagi. Saya kira doa kita tuh mustajab. Amun masih diulang-ulang, bila Allah masih murka, ya nang terlambat dulu doa itu dikabulkan kecuali sudah bersih. Jika sesungguhnya engkau tidak sampai kepadanya Allah, melainkan sudah hapusnya kejahatanmu. Jadi kita mau sampai kecuali kita hapus kejahatan kita dan hilangnya dakwamu, niscaya engkau tidak akan sampai kepada selama-lamanya. Jadi bila dakwah kita masih mendakwa kada bagus,
arti mendakwah kada bus ngapa aku diuyuhakan kayak gini si anu siga-siganya. Nah itu bulan mendakwah kepada Allah. Ngapa aku diberi rezeki dikitannya si anu banyaknya itu nyamannya inyaknya, itu mendakwah ngaranya kada mau sampai disigin. Karena mana rezeki manusia bu sudah ada nang maatur nya kada awak kehendak kita, kehendak kita ngapa surga beretaan kayak beretaan ini kada Allah maatur tiap-tiap hari. Ada banyak, ada sedikit. Ada pula kadada mungkin hari kaina disampaikan. Cuma ada terus kenapa ada nang makan hari-hari itu Pak. Kenapa jipin kada makan nang parut lapar? Iya itu Pak rezeki Allah. Rezeki nang dimakan nang kita pandang hari-hari itu. Rezeki kita beramal, rezeki nang kita bersedekah. Rezeki kita bulan nang kita sedekahkan. Nang kita amalkan, nang gesen alam kubur, nang kita makan hari-hari, nang kita nuntut ilmu, itu rezekinya rezeki nang paling besar. Kenapa nang paling besar? Itu rezekinya gugurnya tak ke alam akhirat. Jika seseorangnya engkau tidak sampai kepada malaikat sesudah dihapusnya kejahatanmu dan hilangnya dakwahmu, niscaya engkau tidak akan sampai kepadanya Allah selama-lamanya. Walakin ija arada ayyusilaka ilaika qatta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Artinya, tetapi apabila ia menghendaki bahwa menyampaikan engkau kepadanya Allah, ditutupinya lah sifat-sifat engkau dengan sifatnya, maka disampaikannya engkau kepadanya Allah dengan barang yang daripadanya kepadamu, bukan barang yang daripadamu kepadanya Allah. Sampai pula kepada Allah ialah sampai pengetahuan kepadanya, mengenalinya Allah. Jadi mengenali Allah pulang di sini ya tadi memandang sifat-sifatnya, memandang ulahannya, memandang ciptaannya. Maka kesampaian ini tidaklah dengan isah, tidaklah dengan usaha atau mujahadah yang dikerjakan oleh hambanya, oleh daripada hamba, atau dengan menghilangkan sifat-sifat keaiban diri dan menghilangkan dakwah sifat-sifat ketuhanannya, tetapi ia adalah semata-mata pemberian Tuhan. Dina orang ingat sampai-sampai itu bukan diusahai, tapi dasar pemberian. Sama surga itu bukan amalan beribadah pian, tapi itu dengan rahmat. Jadi seorang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Bila Allah kadang memberikan rahmatnya, kadang mau masuk surga walaupun pen beribadah kayak apa aja. Cuma berkat pian beribadah, rahmat Allah turun. Sama kalau inda jikril aulia itanjilur rahmat. Ketika menyebut aulia Allah, ketika menyebut kekasih Allah, Allah akan menurunkan beberapa rahmat. Arti ketika lantaran pian syariat kedua membaca munakib. Lalu ngapa di situ Allah menurunkan beberapa, berarti banyak. Nah kadang-kadang rahmat ini boleh kita kadang-kadang kada tahu. Ngapa kadang dapat anak badan sihat, rahmat boleh. Rajin beribadah, rahmat. Dapat rezeki, rahmat. Pikiran tenang, rahmat. Dapat minantu rezeki, ya rahmat. Itu turunnya daripada rahmat Allah. Tetapi adalah semata-mata pemberian Tuhan kepada orang yang dikasihinya. Apabila yang menghendaki memberikan sampai kepada kehadiratnya, lalu ditutupinya sifat-sifat hamba itu dengan sifat-sifatnya, yaitu dengan ditunaikannya sifat-sifat pada hamba dan kejahiran sifat-sifat dirinya, seperti tersebut dalam hadis kudusi. Allah berfirman, ujar Allah, senantiasa hambaku berampir kepadaku dengan beribadah yang sunnah-sunnah, sehingga aku cintai akan dia. Maka apabila aku cinta kepadanya adalah aku pandangannya, aku pandangannya,
yang ia mendengar, dan dia dan penglihatannya yang ia melihat, dan dia tangannya yang ia memegang dengan dia, dan kakinya yang ia berjalan akan dia. Begitu kita berjalan dulu Allah. Kenapa Allahnya itu termasuk menolongi, bila kita hendak berjalan maksiat, jadi ujar hati jangan di situ kada bagus. Nah itu karena pertolongan Allah. Bila Allah menolong itu nang baik-baik saja, nang kada bagus serahkan lawan kita, iblis nang kawan menggoda kita. Nah itulah sejarah daripada hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan berkat kita menuntut ilmu, apa nang dihajat pihak, apa nang dipinta pihak, apa nang dicita-cita pihak, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu